Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gisara dimanapun Anda berada, bertemu lagi di channel kesayangan Anda, yaitu Dr. Gisara Sawit and Broiler. Channelnya petani profesional Indonesia, hijaukan dunia tanpa batas. Pada video kali ini kita akan bahas yaitu seputar perkebunan kelapa sawit. Tentunya kita masih membahas tentang pemupukan kelapa sawit. Di video sebelumnya kita sudah bahas urutan dari aplikasi jenis pupuk kelapa sawit. Nah, kali ini di video ini kita akan bahas secara fisiologi kenapa sih kita lakukan urutan itu ya. Yang pertama kita bahas urutannya adalah organik. Nah, pupuk organik seperti kompos, kemudian abu janjang, janjang kosong dan lain sebagainya itu diaplikasikan untuk memperbaiki struktur kimia, sifat kimia, fisika dan biologi tanah, serta menyiapkan si organik yang melimpah di tanah sebelum proses penyerapan unsur hara dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dolomit atau super dolomit. Nah, dolomit ini diolah dari bebatuan alam, kemudian diproses fabrikasi, dan kemudian fungsinya adalah dia mengandung unsur hara magnesium dan kalsium ya. Jadi fungsinya kalsium ini adalah untuk menyiapkan ya pH tanah yang normal gitu. Misalkan tanah kita itu dalam keadaan asam gitu ya, pH rendah di bawah 7 ataupun pH 4-5. Dengan kita aplikasikan pupuk dolomit ini akan menaikkan pH tanah mendekati normal ya, pH 7. Nah, apa fungsi sebenarnya pH ini normal? Unsur hara dapat diserap dengan optimal, dengan baik oleh akar tanaman jika pH-nya dalam keadaan normal. Sehingga ini perlu disiapkan dulu, kita aplikasikan dolomit setelah dilakukan organik. Nah, kemudian kalau misalkan di daerah kita tidak ada unsur hara ataupun pupuk organik, ya bisa kita langsung pupuk dolomit gitu. Kemudian yang ketiga yaitu RP ya, odrum RP ataupun TSP. Kali ini kita akan bahas RP, rock fosfat dari batuan alam juga, mengandung fosfat. Nah, fosfat ini fungsinya adalah untuk inisiasi atau merangsang perakaran ya. Kenapa pada saat kita melakukan proses pembibitan kelapa sawit itu media tanahnya dicampur dengan RP ya. Kemudian kenapa pada saat kita melakukan tanam di lapangan, pupuk lubang tanamnya itu kita kasih TSP, karena memang di situ fungsi dari TSP ataupun fosfat adalah untuk inisiasi akar, mempercepat perkembangan dari akar. Kemudian selanjutnya adalah urea ya, odrum urea. Nah, setelah kita perbaiki proses perakaran, maka masuk kita ke dalam proses vegetatif yaitu daun. Nah, urea ini lebih dikenal dengan namanya pupuk daun ya. Jadi dengan kita aplikasikan urea setelah perakaran tadi, maka akan memperbaiki yang namanya proses fotosintesis, yang nantinya proses fotosintesis akan menghasilkan asimilat, karena prosesnya asimilasi menghasilkan asimilat, nantinya itu akan bisa disimpan di cadangan makanan seperti batang, kemudian daun dan juga buah gitu. Selanjutnya yang keempat ya, yaitu MOP ya, MOP ataupun KCL. Nah, MOP atau KCL ini dikenal dengan nama pupuk buah sebenarnya di kalangan petani begitu ya. Nah, setelah kita perbaiki akar, kemudian vegetatif daun, nah sekarang kita masuk kepada pupuk buah. Jadi setelah proses itu sempurna dari perakaran, kemudian masuk dia di sistem fotosintesis, maka kita rangsang proses pembentukan generatifnya, yaitu proses pembentukan bunga jantan ataupun betina yang nantinya akan menghasilkan kepada buah. Yang terakhir adalah pupuk mikro, yaitu borat. Bisa merek dagangnya HGFB. Nah, pupuk borat ini adalah untuk menaikkan rasio perkembangan dari bunga betina ya. Jadi meningkatkan proses penyerbukan ya ataupun polinasi, sehingga ketika proses penyerbukan ini bisa berjalan ataupun berjalan optimal, maka nanti akan bisa menghasilkan buah purset ya yang optimal pula begitu. Nah, demikian sahabat Gisara, kenapa urutan dari aplikasi pupuk ini dilakukan dengan alasan-alasan yang sudah kita sampaikan. Semoga video ini dapat menginspirasi bagi Anda, dan jangan lupa Anda lakukan like, subscribe, dan komen, serta aktifkan loncengnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.